Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Al-Qurtubi dengan NIM 2423210156. Saya di sini akan menyampaikan hasil jawaban dari soal UTS mata kuliah Quran Hadis. Soal pertama, menurut saudara, bagaimana mengimplementasikan kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan dengan alasannya. Menurut saya, mengimplementasikannya ada beberapa alasan. Di antaranya, poin A, membaca dan menghafal Al-Quran. Salah satu cara implementasi yang paling dasar adalah dengan membaca Al-Quran setiap hari. Membaca Al-Quran dengan memahami maknanya dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Poin B, mengamalkan ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran berisi pedoman hidup yang mencakup berbagai aspek, misalnya dalam interaksi sosial kita diajarkan untuk berlaku adil, menghormati orang lain, dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang baik. Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Poin C, menerapkan etika bisnis yang islami. Al-Quran juga memberikan pedoman dalam menjalankan bisnis yang jujur dan tidak merugikan orang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Lanjutnya soal yang kedua, yaitu apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah Al-Quran, mulai dari proses pewahyuan dan penghimpunan Al-Quran. Jelaskan dengan alasannya. Kesabaran dan ketekunan dalam menyampaikan kebenarannya. Al-Quran diturunkan secara bertahap, kurang lebih 23 tahun. Nabi Muhammad SAW menghadapi berbagai rintangan dan penolakan dalam menyampaikan wahyu. Pelajaran yang dapat kita ambil, kita belajar bahwa menyampaikan kebenaran membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan. Poin B, pentingnya menjaga, memelihara firman Allah. Penghimpunan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Utsman bin Affan menunjukkan betapa pentingnya menjaga keaslian firman Allah. Pembelajaran yang dapat kita ambil adalah kita belajar bahwa Al-Quran adalah amanah, harus dijaga dan diperlihatkan dengan sebaik-baiknya. Poin C, keutamaan ilmu dan hafalan. Para penghafal Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW, banyak sahabat yang menghafal Al-Quran. Hafalan ini menjadi salah satu cara untuk menjaga keaslian Al-Quran. Pembelajaran yang kita ambil adalah kita belajar tentang keutamaan ilmu dan hafalan, terutama hafalan Al-Quran. Poin D, musyawarah dan persatuan umat. Proses penghimpunan Al-Quran melibatkan musyawarah dan kesepakatan para sahabat. Soal nomor 3, Al-Quran menjadi mukjizat bagi Rasulullah SAW, dan apa pendapat saudara terhadap pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan permudah semua urusan manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Jawab dengan alasannya. Menurut pendapat saya tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup adalah kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji bahwa siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka Allah akan mempermudah segala urusan. Janji Allah adalah benar dan pasti terjadi. Lalu, Al-Quran sebagai solusi, yang dimana Al-Quran juga memberikan solusi atas segala permasalahan hidup manusia. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, manusia akan terhindar dari kesesatan dan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman hati. Membaca dan memahami Al-Quran dapat memberikan ketenangan hati yang tenang. Manusia akan lebih mudah dalam menghadapi segala tantangan hidup. Oleh karena itu, sangatlah tepat jika Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup agar kita mendapatkan kemudahan dalam segala urusan. Poin keempat, soal keempat, apa yang saudara ketahui tentang metode penafsiran Al-Quran dan praktek penafsiran Al-Quran? Jelaskan dengan alasannya. Metode penafsiran Al-Quran adalah kerangka kerja yang digunakan oleh para musafir atau ahli tafsir untuk memahami dan menjelaskan makna agar ayat-ayat Al-Quran
Praktek penafsiran Al-Quran telah berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Berikut ada beberapa poin penting masa Nabi dan sahabat. Pada masa Nabi, penafsiran dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Para sahabat kemudian belajar dan meriwayatkan penafsiran tersebut. Nabi Muhammad adalah orang yang paling memahami Al-Quran karena beliau penerima wahyu tersebut langsung dari Allah. Masa tabi'in dan tabi'in. Pada masa ini muncul para ahli tafsir yang mengembangkan metode penafsiran berdasarkan riwayat dari sahabat dan pemahaman bahasa Arab. Pada masa ini muncul kitab-kitab tafsir yang sistematis dan komprehensif. Masa modern. Pada masa ini juga penafsiran Al-Quran semakin beragam dengan munculnya berbagai pendekatan dan corak penafsiran ilmiah, sastra, dan sosial. Itulah tadi penyampaian hasil jawaban mata kuliah UTS, mata kuliah Al-Quran Hadis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.